Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2020. Tuhan izinkan kita untuk memasuki bulan ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Tuhan yang dengan berbagai cara ajaib memeliharakan kami umat-Mu, memeliharakan kami ciptaan-Mu. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Tuhan memberikan kami kekuatan serta kemampuan, bukan saja untuk memahami firman-Mu, tetapi juga melakukannya dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat 30 dan kemudian di ayatnya yang ke-33. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal berlayar, binatang yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharakannya dengan cara melaksanakan firman itu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara, saya memberikan tema untuk bacaan kita, yaitu keagungan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengenang sejenak peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini. Saya merenung-renungkan begini Bapak Ibu, seandainya pencetus COVID-19 ini berasal atau terjadi di negara yang miskin. Miskin yang saya maksudkan adalah negara yang akses ekonominya sulit. Akses teknologinya masih rendah atau minim. Etos kerja rakyatnya kurang begitu bagus, seperti rendah, tidak terlalu berkualitas baik. Rakyatnya lebih bersikap bandel, suka-suka melakukan apa yang mereka mau, tidak memperhitungkan, mempertimbangkan kebaikan diri sendiri dan orang lain. Gampang menyerah. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan korban yang menjadi atau korban COVID itu bisa lebih banyak dan sangat banyak. Nah, dari situ saya melihat keagungan Tuhan yang luar biasa. Ia mengizinkan pandemi COVID ini muncul pertama-tama di sebuah negara yang dapat diperhitungkan sebagai negara kaya, di atas rata-rata dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yang saya maksudkan kaya adalah negara yang akses ekonominya
lebih dari baik, di atas banyak negara-negara. Akses teknologinya juga luar biasa, sehingga mereka bisa bekerja dengan cepat untuk menangani korban-korban COVID di negara itu. Yang ketiga, etos kerja rakyatnya juga sangat baik. Mereka rajin, disiplin tinggi, pejuang, sehingga kualitas kerjanya memang hasilnya baik. Bisa kita lihat dari berita-berita yang muncul. Dari hal-hal di atas itulah yang membuat korban bisa diminimalisir. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini mungkin kita masih bersedih sampai hari ini dengan pandemi COVID-19. Tetapi di tengah-tengah kesedihan, kegalauan kita, saya dapat melihat keagungan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Bapak Ibu, di mana atau kapan kita bisa lihat keagungan Tuhan? Kita bisa melihat keagungan Tuhan dalam dua hal. Yang pertama, melalui karya ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, melalui keselamatan di dalam Kristus yang Tuhan Allah kerjakan. Nah, Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat seterusnya, dan khususnya nanti kita perhatikan ayat 33, itu mengajak kita semua untuk melihat keagungan Allah di dalam karya ciptaan Allah sendiri. Nah, keagungan Allah di dalam karya ciptaannya inilah yang membuat si pemazmur memberikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Artinya begini, ketika pemazmur melihat karya ciptaan Tuhan atau ciptaan-ciptaan Tuhan di dunia ini, dia menjadi terpesona. Si pemazmur ini menjadi kagum terhadap ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini, dan kekagumannya, keterpesonaannya itu ia arahkan kepada Tuhan. Sehingga ia menulis puisi seperti yang kita baca ini. Bapak Ibu, ada 3 poin dari puisi yang kita baca ini yang ingin disampaikan oleh pemazmur. Yang pertama dalam ayat 24-26, itu dia mau melantunkan atau menyanyikan bahwa Tuhan itu sungguh maha baik. Tuhan sungguh maha baik. Tuhan sungguh maha bijak. Bapak Ibu, pemazmur mengakui bahwa Tuhan menjadikan semua ciptaan itu dengan bijaksana, sempurna dan harmonis. Seperti contoh ketika dia menyanyikan bahwa di dalam laut lepas itu ada ikan yang besar dan ada ikan yang kecil. Dan ikan besar dan ikan kecil ini semua dipelihara dengan baik oleh Tuhan yang bijaksana itu. Ikan baik dan ikan kecil ini yang berenang di dalam laut itu bisa dipelihara oleh Tuhan dengan begitu baik. Lalu di atasnya ada kapal-kapal yang berjalan-jalan di atas air atau kita sebut berlayar. Bapak Ibu, di sini juga terlihat kebijaksanaan Tuhan ketika Tuhan mempergunakan yang kuat untuk menopang yang lemah. Nah, saya kembali mengajak kita untuk melihat kasus pandemi ini. Bapak Ibu, memang kasus pandemi ini dampaknya sungguh luas, termasuk sekali lagi dampak bagi ekonomi, bagi rakyat-rakyat di mana-mana tempat, baik di negara kita dan negara-negara yang lain. Tetapi saya juga melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan seperti ini Bapak Ibu, banyak orang yang rela untuk berbagi kehidupan dengan sesamanya. Karena itu banyak sumbangan-sumbangan berupa apapun. Makan, minum, alat-alat kesehatan, itu dilakukan oleh sesama kepada sesamanya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksudkan bahwa Tuhan itu maha bijak. Dia bijaksana. Dia mempergunakan yang kuat untuk menopang yang lemah.
Bapak Ibu, memang betul banyak usaha-usaha yang tidak bisa jalan. Seperti banyak toko yang tutup Bapak Ibu. Dan akibat toko-toko tutup, bahkan mungkin juga pabrik-pabrik tutup. Tetapi luar biasa, di sisi lain ada tempat-tempat lain yang terbuka dan itu bisa menerima tenaga kerja. Saya beri contoh Bapak Ibu, tetangga saya di Panularan. Anaknya diberhentikan oleh tempat kerjanya di Solo Square. Toko itu ditutup karena tidak ada yang belanja di sana Bapak Ibu. Lalu dipulangkan di rumah dan tidak mendapat jaminan apa-apa. Sedangkan anak ini salah satu atau bahkan dia satu-satunya yang menopang keluarganya. Lalu ketika mamanya bercerita kepada saya bahwa anaknya ini sudah diberhentikan, lalu kemudian ingin mencari pekerjaan yang baru, saya sendiri pada waktu itu gamang dan bingung. Saya berpikir dalam hati, memang saya nggak mengungkapkan, wong sekarang lagi susah seperti ini tuh, bagaimana mendapat pekerjaan yang baru? Siapa yang bisa menerima? Tetapi sungguh ajaib Bapak Ibu. Banyak toko yang tutup, banyak pabrik yang tutup, ternyata banyak pabrik juga yang buka. Gitu. Hanya dalam waktu 3 hari anak ini sudah mendapat pekerjaan baru. Jadi ternyata ada orang-orang yang selama ini Tuhan berikan berkat berlimpah-limpah kepada mereka. Nah saatnya sekarang mereka mengeluarkan sebagian berkat-berkat yang Tuhan berikan itu. Lalu mereka memberi order kepada pabrik tertentu untuk membuat masker-masker dalam jumlah yang banyak. Nah masker-masker yang dibuat dalam jumlah yang banyak inilah yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup sehingga bisa merekrut tenaga kerja yang dilepas oleh perusahaan atau pabrik yang lain dan diterima oleh pabrik tersebut. Bapak Ibu luar biasa Tuhan ini bekerja untuk menolong. Itu saya yang katakan bahwa Tuhan ini maha bijaksana. Itu yang mau dilantunkan, dilakukan oleh si pemazmur ini. Lalu juga Bapak Ibu seru sekali dan asik serta ramai. Saat ini banyak orang bergotong royong. Di WA Group muncul berbagai iklan penjualan makanan Bapak Ibu. Iklan berjualan makanan. Dan akhirnya grup-grup WA itu menjadi suatu komunitas yang saling menjual dan saling membeli untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Ini menarik sekali. Yang saya katakan Tuhan maha bijaksana. Ia sangat bijaksana terhadap apapun situasi kita. Tuhan selalu punya jalan untuk kita. Bapak Ibu, saya juga teringat akan Elia. Pada waktu Elia putus asa. Dan Elia Tuhan perintahkan untuk pergi tinggal di Sungai Kerit. Padahal Bapak Ibu, di Sungai Kerit itu Elia tidak punya akses apa-apa. Bagaimana dengan makan minumnya? Siapa yang memeliharakan dia? Oh ternyata Bapak Ibu, Tuhan mengutus burung-burung gagak. Dan burung-burung gagak inilah yang menyediakan makanan minuman buat Elia. Mereka menyediakan roti buat Elia. Mereka menyediakan makan, menyediakan minum buat Elia. Dengan cara Tuhan sendiri, burung-burung Bapak Ibu memberikan makanan kepada manusia ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan punya berbagai cara untuk memeliharakan kita. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan maha bijaksana. Bapak Ibu, salah satu kisah yang menarik adalah pada waktu kita jemaat kita GKI Sangkram membagikan nasi bungkus. Saya mendapat kabar bahwa teman-teman di Nias membutuhkan masker. Lalu saya berbincang-bincang dengan beberapa teman termasuk Pak Mungki, Bu Rosi, bahwa ada Nias membutuhkan masker. Lalu Bapak Ibu sementara perbincangan ini kami mendapat kabar bahwa di kantor itu sudah datang satu tumpuk lagi sumbangan masker. Ini sumbangan yang berikutnya Bapak Ibu. Luar biasa untuk memeliharakan Nias. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Roh Kudus bekerja di Solo sini. Dan Bapak Ibu kita akan mengirim masker ke Nias sana
untuk memeliharakan teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Nias. Yang kedua Bapak Ibu, dalam ayat 27 sampai ayat 30, saya memberi judul, di sini pemazmur mau melantunkan, menyanyikan bahwa Tuhan itu pemberi hidup. Pemazmur mengatakan bahwa semua makhluk bergantung kepada Tuhan, baik hidup dan matinya. Jadi hidup makhluk, matinya makhluk, semua ada di tangan Tuhan. Dan semua makhluk hidup itu bergantung kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan memberikan makanan dan minuman pada waktunya. Untuk makhluk-makhluk yang ada di langit, untuk makhluk-makhluk yang ada di darat, dan juga makhluk-makhluk yang ada di laut. Bapak Ibu luar biasa, seperti tadi Elia, Tuhan sangat bijaksana di dalam memelihara umatnya. Kali ini poin ini juga Tuhan saya ingin mengangkat ketika Tuhan memelihara bangsa Israel. Di padang gurun, Ia menyediakan mana di sepanjang perjalanan bangsa Israel. Tuhan pemberi hidup, Dialah yang menjamin hidup dan matinya kita. Bapak Ibu, saya punya sepasang ekor, sepasang burung ya, sepasang burung. Nah, lovebird Bapak Ibu. Burung-burung ini setiap pagi saya memberi makan kepadanya. Di suatu saat saya lihat ada burung-burung lain datang ikut makan. Nah, burung yang saya pelihara ini di dalam kandang begitu ya, di dalam sarangnya gitu. Tapi burung-burung yang lain yang ikut makan itu entah dari mana datangnya. Ternyata mereka memperoleh makanan dari makanan-makanan yang dimakan oleh burung yang saya pelihara itu. Jadi ketika mereka notok makanannya, pasti ada sebagian yang jatuh di lantai. Nah, sebagian yang jatuh di lantai itulah yang dimakan oleh burung-burung, mungkin burung gereja Bapak Ibu, yang datang ke situ. Jadi Tuhan memeliharakan burung gereja ini melalui burung-burung yang saya beri makan itu Bapak Ibu. Dan tentu saja burung-burung gereja ini tidak pernah tahu, saya sendiri juga tidak pernah tahu, tidak punya rancangan-rencana untuk memberikan makan burung-burung yang lain. Tapi itu cara Tuhan memelihara ciptaannya. Artinya bahwa Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat 31 sampai 33 itu sebetulnya. Di situ si pemazmur ini menyanyikan, melantunkan tentang harapan, janji dan doa. Dia akui bahwa Tuhan sebagai maha bijaksana, Tuhan juga pemberi hidup, tetapi juga dia sadari bahwa selama hidup di dunia ini Bapak Ibu, bencana-bencana juga masih ada. Dan bencana-bencana itu bisa membawa penderitaan yang mengerikan. Sehingga si pemazmur ini, dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa itu dia memiliki pengharapan agar Tuhan mengurangi bencana-bencana dan akibat dari bencana-bencana tersebut yang bisa membawa penderitaan kepada makhluk hidup termasuk umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan firman ini ada 3. Yang pertama, Ia mengajak kita untuk bersuka cita, untuk memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Akibat dari kita kagum pada Tuhan, kita terpesona pada Tuhan yang bijaksana, yang baik, pemberi hidup, yang menjaminkan kehidupan kita. Jadi mari, sekalipun situasi seperti ini, bersama-sama dengan pemazmur, kita dapat menyanyi bagi Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tetap bersuka cita. Yang kedua, pesan firman ini mau menyampaikan bahwa mari tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan setia untuk memeliharakan kita dengan berbagai cara-caranya yang ajaib, yang di luar pemikiran kita atau kemampuan kita untuk memikirkannya. Burung gagak bisa Tuhan kirim untuk memeliharakan Elia. Burung-burung di udara yang tidak bekerja Tuhan kirim kita orang lain untuk memeliharakannya. Jadi Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk memeliharakan keluarga kita. Memeliharakan
kita semua, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Bahkan Bapak Ibu, jikalau kita sedang bingung untuk memikirkan penambahan penghasilan, atau memikirkan mungkin saat ini ada yang belum bekerja, memikirkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru. Teruslah berdoa dan percayalah bahwa Tuhan punya banyak cara dan jalan yang ajaib untuk menolong kita, untuk memeliharakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati merana. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ingatlah karya Tuhan Allah yang agung itu melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ingatlah memang bahwa ada Jumat Agung, ada penderitaan, ada kematian. Tetapi tidak berhenti pada penderitaan dan kematian. Yesus karyanya berlanjut pada Paskah, yaitu kebangkitan, kehidupan. Maka Bapak Ibu, sekalipun ada kesusahan dalam hidup kita saat ini, ingatlah suatu saat pasti berakhir. Hidup ini akan berlanjut pada kebangkitan, pada kehidupan, pada kemenangan di dalam Tuhan. Marilah kita terus bergantung kepada Tuhan, Allah yang agung itu. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami semua, berikanlah iman di dalam hati kami untuk terus mempercayai Engkau. Lalu biarlah hati kami meluap-luap dengan sukacita, menyanyikan pujian bagi Tuhan karena Engkau sungguh Allah yang agung, Allah yang maha bijaksana, Allah yang baik, Allah yang memeliharakan hidup kami. Engkau pemberi kehidupan. Juga Tuhan, biarlah terus di dalam hati kami menjadi hati yang kuat karena kami ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan dan kemenangan bagi kami. Bahwa suatu saat kesusahan itu, penderitaan itu pasti berakhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.